menyatakan kalau Usmang Indonesia itu multikultural. Iya. Langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Selamat malam, pagi, siang maupun sore ya. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah dakwah multikultural dari dosen pembimbing kepada beliau panjenenganipun yang terhormat Bapak Kiai Ibrahim. Nah, semoga saja kita semua selaku umat Islam dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Langsung saja kami berkumpul di sini ingin berbincang-bincang, mengobrolkan, membicarakan hal-hal baik. Tentunya ini dengan tema dakwah multikultural. Karena ini berempat, kami hanya sebatas membicarakan, tidak terlalu panjang lebar. Langsung saja. Untuk itu saya ingin menanyakan sedikit, apa sih dakwah multikultural itu? Saya minta kepada saudara Aldin. Silahkan. Farid aja dulu. ya Langsung ya, ini Farid dulu. Kang Farid dulu. Iya. Silakan, suaranya agak tinggi. Ya, saya Farid dari Prodi KPI. Ya. Ya, setahu saya sih dakwah multikultural itu dakwah yang berbagai macam sudut pandang dan berbagai macam cara dengan masyarakat yang tentunya berbeda juga kulturnya. Jadi intinya kita berdakwah secara multikultural berarti berupaya menciptakan keharmonisan di tengah-tengah masyarakat yang beragam. Ya. Dan tetap mampu mengendalikan diri, mengendalikan apa yang kita sampaikan dan mengendalikan cara kerja kita, mengendalikan diri dan bertoleransi terhadap segala bentuk perbedaan yang tidak pro dan yang tidak sesuai dengan paham kita ataupun kita yang tidak paham. Contoh, Berarti yang tidak mungkin disetarakan karena itu sebuah perbedaan adalah rahmat dari Tuhan. Harus kita bisa mentoleransi. ini merupakan sebuah cara ya, kira-kira pesannya itu berupa yaitu menciarkan agama Islam dengan tujuan mudai orang-orang yang akan didakwahkan dengan bagaimana santun yang sesuai dengan budaya yang ada di Kalangan Indonesia. masyarakat yang Bagi kalangan jadi masyarakat. sasaran dakwah Ya, kita. dakwah kan ada dai dan mudai. Nah, Dai bagi kita atau mereka yang sudah memiliki ilmu, yang pernah mengenyam pendidikan, apalagi yang mereka yang pondok. Mudai ya mereka yang awam, yang sudah masuk Islam maupun yang belum Islam. Kita mengajak ke jalan Allah. Walaupun tempat yang kita tempati ini berbeda-beda, bahasanya, sukunya, budayanya, kebiasaannya, dan lain-lain. Nah, lalu rumusan kita adalah bagaimana cara kita itu agar pesan yang kita sampaikan itu masuk atau nyampe pada orang-orang yang akan kita dakwahkan. Kira-kira bagaimana tanggapan Anda, Saudara Aldi, tentang dakwah multikultural ini? Jadi emang ada beberapa masalah lah dalam Ya, dakwah multikultural. Banyak. Apalagi sangkut pautnya dengan adat dan budaya. Itu Adat dan ya. budaya. nah, Yang jadi permasalahan apa? Sementara konteks dari dakwah multikultural itu sendiri adalah kita mengedepankan toleransi. ya. Mengedepankan toleransi. Cuman kadang yang menjadi penyakit di kita itu ketika toleransi tersebut sudah ternodai yang akhirnya itu kebablasan. Iya. Kebablasan. Akhirnya itu kebablasan. Padahal Allah sendiri kan berfirman dalam surat Al-Kafirun Bunyinya bahwa agamaku ya agama dan agamaku hukum dinukum waliyadin. dan maka dari itu kita dalam dakwah multikultural itu cara penyampaiannya harus menggunakan metode. Iya. Yang jadi permasalahan apa menurut saya di sini? Kalangan
Kebanyakan orang di kita tuh terlalu melihat cangkang daripada isi. Iya. Sosok Pakaian. itu ataupun Terlalu apa melihat fashion. fashion. Iya. Pertama dalam misalkan suatu daerah lah yang masih kental dengan budaya, misalkan apa, sesajen. Sajen tuh. Memang secara syariat salah Salah. kalau misalkan dimubazirkan itu makanan. Tapi gimana misalkan kalau isinya kita ganti, konteksnya tetap sesajen, tapi Arabnya, maksud dan tujuannya iya. kita ganti. Kasihlah kepada orang yang membutuhkan Dengan bermaksud sedekah. dengan bermaksud sedekah. Yang jadi pertanyaan, apakah Allah menyuruh hambanya untuk bersedekah? Oh, jelas. Wah, Jelas. sedekah. Harus bersedekah. Sedekah. Peristiwa tersebut Nah. diganti dengan tahlil, tahmid, dan Nah, apa itulah. segala puji berdoa. Iya, jadi pelajaran buat para dai Iya. bahwa ketika berdakwah itu yang pertama, lihatlah bagaimana para wali songo mengajarkan kita berdakwah melalui adat dan budaya, tapi tidak merusak budaya tersebut, Oh iya. tidak juga merusak syariat Islamnya. Nah, itu yang jadi PR lah buat kita selaku mahasiswa dari Setit GNU. Jadi pembelajaran besar buat kita bagaimana para wali songo, para alim ulama dulu mengajarkan kita pentingnya akan toleransi itu seperti apa. Itu. Nah, dengan metode dakwah seperti itu atau uslub al-dakwah dengan metode-metode yang seperti dijelaskan oleh Kang Aldin, ya mungkin bisa jadi suatu cara dalam melaksanakan dakwah agar mencapai tujuan dakwah secara efektif dan efisien. Nah, iya. Agar masyarakat itu tidak terlalu janggal. Iya. Diarahkan ke arah yang lebih lurus. Iya, karena ada suatu kaidah yang mengingatkan saya. Al-adatu qad hukimat, bahwa adat tuh kadang suka menjadi hukum, sementara iya. kalau sudah menjadi hukum Hukum. tidak bisa dilepas, Sulit. sulit dilepas. Sulit. Iya. Dilepasin ya. Tapi itu kepintaran Iya. ulama Ulama zaman kita. dulu itu. Iya, pintarnya tuh Bijak mereka. dalam Bijak. memutuskan hukum. Nah, Iya. tidak seperti sekarang sedikit-sedikit bid'ah. Nah, itu Iya, yang jadi apalagi- permasalahan. karena ulama dulu itu menggunakan apa ya? Contoh kita puasa, contoh kita apa disebutnya ngerut itu apa? Oh, Sebetulnya tirakat. tirakat ya. Tirakat. Jadi Tirakat. untuk menentukan sebuah keputusan dengan cara tirakat dulu. Apa Istiqorohnya. istiqoroh. Jadi tidak asal-asalan. Iya. Nah, dengan kata lain segala cara dalam menegakkan syariat Islam untuk mencapai tujuan dakwah yang telah ditentukan ialah sesuai dengan apa yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Makanya Islam yang dibawakan oleh para wali itu terasa sejuk. Sejuk Tidak ada dan tidak pesanan. ada perpisahan. Iya, dan itu mungkin juga pesan dari saya. Jangan sampai melihat bahwa Islam itu lingkupnya sempit, sedikit-sedikit dikaitkan dengan makna tasyabuh. Waduh. Tasyabuh, menyerupai, sedikit-sedikit menyerupai. Kalau menyerupai di Indonesia ini dari fashion saja udah menyerupai adat Banyak. Nah, susah. jangan sedikit-sedikit tasyabuh. Kalau misalkan tidak melanggar syariat Islam, ya tidak jadi masalah. Adapun masalah percontohan dari Nabi ada dan tidaknya, itu juga tidak jadi masalah. Tidak semua yang dicontohkan oleh Nabi itu tidak baik. Setelah Nabi ada para khalifah, ada para sahabat lain, tabiin, tabiut tabiin, sampai ulama-ulama sekarang. Apakah beliau tidak bisa dijadikan sebagai panutan? Contohnya. Nah, Contohnya itulah garis besarnya. Jangan Ya. sedikit-sedikit membid'ahkan, mentasyabuhkan orang Karena lain. dulu itu misalkan usia masih 10, sekarang udah lebih dari 10 tahun. berpuluh-puluh. Contohnya, contoh kecil. Contohnya. Jadi misalkan kapasitas yang dibawa oleh Rasulullah itu sangat luar biasa ya, karena beliau itu diutus langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan apa yang disebut ajaran samawi yang dari langit, ajaran Islam. Ya tentunya sebagaimanapun sebisa mungkin Rasulullah itu menyampaikan dengan sebaik mungkin, beliau menjadi uswatun hasanah. Iya. Namun
kenapa kita bisa berbeda katanya. Itu sesuatu hal yang baru atau disebut bid'ah. Kenapa model seperti itu? Nah, kita lihat saja, kita tilik ya. Dari zaman itu mengalami revolusi, perubahan. Segala macam dari fashion juga udah berubah. Dari makanan, menyesuaikan. Apalagi masalah fashion, jangan dikira ini cangkang ataupun pakaiannya model ini, jangan. Nah, apalagi tentang paham dari zamannya Nabi Muhammad sampai ke khalifah ke bawahnya para sahabat juga kan berpecah menjadi berbagai macam aliran. Jadi dengan menggunakan metode dakwah multikultural itu dari zaman yang dulu sampai sekarang adatnya pun berbeda-beda, kebudayaan berbeda-beda, dan pahamnya pun semakin banyak. Jadi kita pun harus bisa mentoleransi dan menyikapinya. Cara dakwahnya pun ya dengan metode-metode yang menyesuaikan di zamannya juga. Kita di zaman sekarang masih ada kok yang seperti namanya sesajen, ataupun yang sekarang yang masih masih lumrah, yang masih sering dilestarikan itu sedekah bumi, nadranan atau yang disebut kebiasaan tersebut sudah dipoles, disisipin nilai-nilai Islam oleh para wali dan ulama-ulama. Maka kita harus menghargai hal itu karena warisan ya. Bukan berarti kita itu sebatas hanya menghormati nenek moyang dari leluhur, tidak, melainkan memang ini tradisi yang sulit sekali dihilangkan. Yang mana Nabi juga ada loh sebelum syariat Islam, ada tradisi yang kemudian menjadi syariat, seperti halnya pada bulan tertentu tidak boleh perang, hingga Islam datang tetap dilaksanakan. Ya seperti adat urat ataupun mursalah, contohnya mursalah itu jika dihilangkan secara langsung kita pun bisa terdampak bahaya juga sih, karena secara langsung kalau dihilangkan yang namanya budaya itu bisa mengakibatkan fatal ya, karena bagaimanapun juga kita meyakini hal-hal yang gaib juga sih. Karena meyakini hal yang gaib juga termasuk rukun iman. Nah, kenapa kita meyakini ataupun masih melestarikan dan tidak langsung meninggalkan? Ya contoh, suatu kebiasaan yang sudah mendarah daging di anak cucu kita itu tidak bisa langsung dihilangkan secara langsung. Maka yang dirubah secara dakwahnya, contoh kita mengajak tinggalkan itu sesat. Yang ada malah kita yang digempur. Malah ditolak nanti. Kita ingin berkunjung berdakwah malah nggak dianggap. Jadi kita dengan cara yang lebih halus, dengan metode yang lebih baik, santun, ramah, kita merubah kebiasaan yang agak buruk. Contoh yang seharusnya menyembelih anak perawannya diganti dengan menyembelih kepala kerbau. Itu contoh. Emang dulu kan ada, kalau kita hujan-hujan korban harus anak perawan dulu. Iya, itu contoh juga masalah. Dialihfungsikan menjadi menyembelih atau mengorbankan hewan. Kadang itu tidak tahu sejarah, tidak tahu budaya, ada klaim dari sebelah malah mengkafirkan. Wah, ini bahaya. Nah itulah man kasaro sedikit siapa yang mengikuti, siapa yang memperbanyak adat itu, suatu kebiasaan itu. Nah itu yang jadi permasalahan di kita tuh. Memang dalam dakwah multikultural itu ya tantangannya berat. Di sisi lain kita harus tetap menjaga syariat Islam, di sisi lain kita pun tidak boleh merusak adat budaya wilayah tersebut agar hablum minannasnya itu di Indonesia itu kan banyak selain Islam banyak budaya lain, namanya juga Islamnya juga banyak, nama Islam, tapi kita kan berbeda paham, jadi kita sering berbenturan di dalam masyarakat. Jadi kita harus bisa dengan tenang, dengan santai, dengan
rela hati, tidak gampang ego, tidak gampang nafsuan, harus bisa mengendalikan diri intinya. Itu harus. Iya. Takwa itu tidak harus tergesa-gesa, ya pelan-pelan lah. Nanti Nah. kalau kita sudah mengambil hati masyarakat, baru kita menerangkan mana yang halal, mana yang haram. Nah, kecuali mereka sudah mengikuti kita dan mereka juga sudah paham dengan Baik. tujuan kita Ya, dan sedikit sudah dekat sedikit. dengan kita. Ya, Kita pasti. bisa memaksakan, boleh memaksakan. Karena Ya, apa? karena Ada istilah yang namanya ibadah ataupun agama itu tidak boleh dipaksa. Jadi kita ambil contoh segala sesuatu yang tidak dipaksa itu ya susah. Jadi berawal dari dipaksa, keterpaksaan, yang nantinya timbul iya, menjadi yang suatu kemudian keikhlasan. menjadi suatu kebiasaan dan kebiasaan tersebut menjadi Keikhlasan. kecintaan. Kalau sudah jatuh cinta, kita Jadi bisa bilang sukarela sama. dengan ikhlas. dan Ya. menjadi suatu kebutuhan. Kebutuhan, Mas. Sholat, puasa, puasa, bukan haji. memberatkan. Iya, kalau sudah cinta, meninggalkannya saja itu, aduh sayang banget. Seakan-akan apa ya, kehilangan. Kehilangan. Apalagi waktu cantik, wah. Bilang. Tuh bayangin. Makanya kita harus menyikapi keberagaman ini harus enjoy, jangan wah ujuk-ujuk. Jangan Bisa. saklek intinya. Jangan kaku. Jangan kaku, tetap santai. Lihat gimana ulama mengajarkan bahwa jangan dulu gampang memfatwakan. Cuman adalah beberapa aliran Iya. yang terlalu gampang memfatwakan, ente haram ini haram itu haram. Gak Nah, itu boleh. menjadi masalah. Sedikit-sedikit gak boleh, jadi seolah-olah Islam tuh Banyak larangan. Larangan. Iya, dia langsung mengatakan, Islam itu repot. iya. Iya. Padahal Ini dalam haram gini, Ini haram. itu dosa haram. gini apa? iya, padahal banyak. Bernyalakan musik haram. Iya, dalam kitab-kitab pun kan menjelaskan bahwa Islam tuh mengajarkan kita justru untuk senang, Nah, untuk senang, itu senang. untuk senang. Aslinya Islam itu. Man, itulah yang jadi permasalahan. Jadi intinya dalam dakwah multikultural ini ya jangan dipersempit lingkupnya. Jangan dipersempit lingkupnya. Harus Tidak kompleks. bisa posisinya karena Indonesia tuh negara yang paling banyak akan adat dan budaya dari berbagai suku. Maka dari itulah ketika ada sebagian golongan yang ingin mengkhalifahkan negara Indonesia itu sulit karena sistemnya tidak bisa. Karena di Indonesia tuh berbagai suku bangsa, Iya, Ras, yang sebagai sudah agama. menjadi NKRI Nah, Jangan harga diri kita tidak boleh ditawar walau sepeser pun. Iya. Bila mana ada yang mengajak, ayo hijrah, ikut golongan kita dirikan khilafah. Jangan ikut, Bahaya, ya. bahaya. Dan itulah Jadi, salah bahaya satu berapapun jangan mau. salah satu moto di GNU NKRI harga mati. Itu melatih kita supaya tetap istiqomah, berpegang teguh dengan keyakinan kita. Jangan gampang terbawa Jangan apa nilai kita yang tidak aswaja benar. dan jangan nilai ideologi Pancasila Iya. sebagai ideologi kita berbangsa Indonesia. Dan bernegara. Oke, mungkin sekian saja perbincangan yang mungkin agak sedikit hangat tadi ya. Iya, mantap. Tidak hanya perbincangan kecil, ini sangat berpengaruh dalam bermasyarakat. Dan intinya Sejarah mungkin juga Kak sih. Hasin kita Iya. juga mengajak untuk mahasiswa yang lainnya ya, teman-teman kita supaya kita lebih banyak meluangkan waktu untuk saling terbuka, saling musyawarah lah intinya. Buat para mahasiswinya juga, khususnya Bunda Pilih Barbara. Ya, kita mengundang langsung sebagai tetua dari pihak perempuan lah. Tetua dari yang tertua Bang. Gitu, intinya. Dengan bawa-bawa seorang. Oke, mungkin dicukupkan saja ya karena sudah lama. Terima kasih kepada saudara Ahmad Seha, kepada Kang Farid, Iya, sama-sama. Kang Aldin, dan juga diri saya sendiri untuk meluangkan waktu berbincang-bincang karena hal ini ilmu ya, ilmu untuk kami sendiri dan juga untuk yang pendengar juga. Terima kasih atas kesempatannya sudah menonton. Semoga bermanfaat. Semoga apa yang kita sampaikan bisa tersampaikan, bisa dipahami dan bisa diambil manfaatnya. Dari kami mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wal afu minkum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.